Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada malam ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di tengah masih maraknya wabah virus corona saat ini, kita masih bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Dan untuk pemberita firman pada malam hari ini, Bapak Pendeta Jimmy H.K. Irot selaku KMJ GPIB Getsemani Jakarta. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di antara kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 20 bait 1 dan 2. Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamatku. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergema, bersukacitalah, ajaib dan benar Allahmu, lebih dari segala Allah. Bernyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Tuhan kasih, persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Dosa kita yang ditanggung-Nya, namun kurban Putra Tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kasih yang kejam. Karena kasih yang dinyatakannya di dalam Putranya, lebih dari segala bala. Muliakan Allah kasih, persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada sukacita yang kami rasakan di malam hari ini karena berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami ada di tempat ini, di rumah masing-masing untuk beribadah kepadamu. Di saat ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon campur tangan Tuhan dalam peribadahan kami ini, agar ibadah ini dapat berjalan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kuasailah hati kami ya Tuhan, agar kami layak untuk beribadah kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Dan kita akan mengangkat pujian dari Gita Bakti 62 bait 1 dan 5. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan seterusnya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhan.
sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta jatuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat dikasih Tuhan, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang pada kesempatan ini sesuai dengan jadwal bacaan. Firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur 141 pada bait yang pertama sampai yang ke-10. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan semua kami boleh ada, sebagaimana kami sekarang boleh duduk dalam persekutuan di tengah keluarga untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu hati dan pikiran kami. Nyatakanlah akan kebenaran firman-Mu yang mau menyapa kami lewat tema Carilah Tuhan, agar kami betul-betul boleh dikuatkan, diteguhkan, bahkan percaya keselamatan Tuhan nyata bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua sedia bersama untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam Kristus firman hidup kami berdoa. Amin. Umat kasih Tuhan, kita akan membuka Mazmur 141 bait 1 sampai yang ke-10. Kita membaca secara silih berganti. Sebagaimana biasa, saya membaca bagian ayat atau bait yang tertulis keluar. Ibu bapak dan saudara-saudari membaca bait atau ayat yang tertulis masuk ke dalam. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Awasilah mulutku, ya Tuhan. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Haleluya.
Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, saya menyapa kita di rumah masing-masing. Salam sejahtera untuk kita semua, tetap semangat ya dalam kebersamaan persekutuan. Pada kesempatan ini ketika kita boleh bersekutu, kita diperhadapkan dengan firman Tuhan yang dinyatakan oleh pemazmur. Di dalamnya menceritakan bagaimana pergumulan yang dialami oleh Daud. Bapak Ibu dan saudara-saudari, memang kalau kita membaca tadi, Mazmur ini berisi tentang bagaimana doa Daud dalam menghadapi pencobaan atau katakanlah pergumulan. Apa pergumulannya yang dialami oleh Daud sebenarnya? Bapak Ibu dan saudara-saudari, menurut catatan dikatakan bahwa karena anaknya Absalom menginginkan kedudukan sebagai raja, maka anak ini tidak menghendaki bapaknya sebagai raja terus. Dia rindu dan dia mau sungguh-sungguh dia dapat menggantikannya. Sehingga singkatnya Absalom berencana membunuh. Nah, akibatnya Daud harus meninggalkan Yerusalem. Saat Daud meninggalkan Yerusalem, banyak sekali mazmur doa yang dihasilkan. Apakah itu ya mazmur doa pagi atau doa malam? Percakapan yang tidak henti-hentinya antara Daud dengan Tuhan. Nah, salah satu yang kita baca pada saat ini sebagai renungan kita, Mazmur 141. Apa yang kita dapat dari ungkapan doa Daud ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari? Yang pertama saya mencatat kepada kita semua bahwa Daud sebagaimana biasa ya, meminta kepada Tuhan. Ungkapan yang disampaikan di sini, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepadaku, kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Bapak Ibu dan saudara-saudari, memang ada seorang pelawak katakan begini, jangan minta Tuhan datang, itu kiamat. Sebenarnya itu cuma ungkapan kelucu-lucuan. Tapi yang pasti bahwa ketika Daud mengatakan datanglah segera kepadaku, maksudnya adalah bahwa Tuhan beracara, Tuhan menyatakan kehendaknya. Itu dia. Nah, apa yang kemudian dipersiapkan oleh Daud sendiri? Sungguh-sungguh dapat mengerti bagaimana Tuhan akan bertindak. Yang pertama adalah, kalau kita baca tadi, Daud ya mempersembahkan ukupan. Pertama ya, artinya bahwa itu gambaran mempersembahkan dirinya. Ukupan itu gambaran tentang persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kemudian benar-benar tangan terangkat, dulu model orang Israel berdoa, artinya sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Itu yang pertama ya, jadi sikap beribadah yang sungguh kepada Tuhan dalam doa sebagai persembahan yang hidup. Yang kedua, apa yang dia sampaikan dalam doa? Apakah Daud marah-marah, jengkel, mengungkapkan kebencian, bahkan mungkin juga ada ya kata-kata hina yang bisa terucap? Oh tidak. Daud bilang begini, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pintu hati, berjagalah ya pada pintu bibirku, janganlah condongkan hatiku kepada yang jahat. Ini Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya mau katakan sungguh-sungguh loh, jangan sampai kita setiap berdoa
memang tidak lepas dari hati pikiran kita yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai persoalan. Tapi Daud mau mengajarkan kepada kita kalau sungguh-sungguh mau mengatakan inilah Tuhan diriku yang datang kepadamu untuk Tuhan mau mendengar. Yang Tuhan inginkan adalah hati pikiran mulut kita betul-betul terkuasai, tidak tercemarkan. Nah, mungkin kita berdoa sambil maki-maki kan, atau sambil ya menyatakan hal-hal yang tidak benar. Daud bilang hidup kita harus benar sungguh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, bahwa ini yang menarik juga. Lebih menarik lagi. Kenapa? Karena bagi Daud, kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi orang benar di hadapan Tuhan dalam permohonan kita dan Tuhan akan menyatakan kehendaknya, maka bersiaplah kita untuk ditegur. Bersiaplah kita untuk mendapatkan apa yang menjadi kebenaran yang sesungguhnya, bukan benar menurut kita. Daud katakan biarlah orang benar memalu, pakai palu istilahnya ya, dan menghukum aku, itulah kasih. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mungkinkah kita bisa boleh menyadari bahwa kita dalam perjumpaan dengan Tuhan, katakanlah dalam di mana kita mau hidup benar, mau terima teguran, kalau betul-betul bahwa teguran itu dalam kebenaran. Ada sulit kita boleh katakan begini. Contohnya, ketika seseorang Tuhan pakai untuk memberitakan firman Tuhan pada rumah tangga misalnya, dan kita tahu latar belakang orang ini, paling kita mau katakan dalam hati, bisanya cuma ngomong, tapi kelakuannya bagaimana? Atau kita sudah mulai dengan rencana-rencana mau ngomong apa dan memberi statement kejahatan terhadap orang ini. Saudaraku yang kekasih, hari ini Daud katakan, biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Apapun latar belakang mungkin, tetapi yang kita mau lihat kebenaran firman Tuhannya. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan yang berbicara. Ya kalau Tuhan tidak mau pakai, saya kira dia tidak akan bisa ngomong. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan ingin supaya ada kebenaran, kita siap untuk ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Nanti kalau Bapak Ibu punya rencana mau menegur dengan kasih lah. Ya toh, supaya dia juga bisa mengalami perubahan-perubahan dalam Tuhan. Tapi senantiasa ada satu sikap keterbukaan untuk menerima. Daud menerima, sekalipun itu teguran. Mungkin dia salah dalam membina anaknya sehingga anaknya merencanakan pembunuhan terhadap dia dan mau menggantikan posisinya. Bisa aja. Atau mungkin ada hal-hal yang salah yang di mana Daud hidup sebagai raja yang tidak mementingkan rakyat, tetapi paling tidak Daud sudah mau katakan belajarlah untuk sungguh-sungguh melakukan kasih dengan cara siap untuk kita mengalami teguran dari Tuhan. Teguran dalam kebenaran dari orang benar. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, jadi ya kemudian dikatakan bahwa yang terpenting kalau kita sudah siap terus berdoa. Berdoa memang tidak menghendaki adanya kejahatan dan menentang semua kejahatan. Seperti Daud ajarkan dalam doanya ini. Tapi paling tidak di dalamnya ada sikap di mana kita mau mengakui bahwa tetap ada kebenaran yang bisa terjadi di sekitar hidup kita. Bukan karena kita. Tuhan bisa pakai orang lain. Tuhan bisa pakai keadaan tertentu untuk mengajar kita menjadi benar. Ya, tidak mengajar kita menjadi emosi, menjadi pembenci atau yang selalu berkata kasar. Tidak. Keadaan itu harusnya membuat kita menjadi benar. Dan orang di sekitar kita pun harusnya membuat kita menjadi benar. Bukan menjadi ikut-ikutan, menjadi fasik. Seperti yang dikatakan selanjutnya, dikatakan bahwa orang fasik itu justru ya memberikan minyak urapan, tetapi sebenarnya
ada tujuan yang tidak benar, ada kepentingan di baliknya. Ingat, banyak ya orang bilang seperti domba berbulu serigala kah, atau serigala berbulu domba kah? Ya, kelihatannya begitu ya rohani, tapi di balik itu ada tujuan, ada maksud, kepentingan tertentu. Ini yang diungkapkan oleh firman Tuhan, ya, bahwa mereka ya benar-benar melakukan sesuatu ya meminyaki, tetapi dari kefasikan. Itu yang Daud bilang begini, ya, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Ayatnya yang keempat, bagian terakhir, jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Artinya kenikmatan, kemanisan untuk mencari keuntungan itu Tuhan tolong jauhkan dan hancurkan. Nah, lanjutnya bahwa ingat, bukan karena kita, bukan karena Daud, tapi karena Tuhan sendiri punya rencana dan punya perkara, maka kemudian Tuhan akan sendiri menghakimi. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, mereka akan mendengar bahwa perkataanku menyenangkan. Ya, artinya bahwa Daud tidak punya perkara dan persoalan. Tetapi kalau mereka tetap ya sudah tahu bahwa Daud sudah benar menyatakan kebenaran, tapi tetap mereka punya kehendak dan punya keinginan yang mencelakakan, sudah hidup benar dengan Tuhan tapi tetap mau membuat orang lain menderita, seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Betapa hancur sebenarnya hidup itu. Jadi jangan sampai ya kita sebagai orang percaya kehilangan makna hidup dalam perjumpaan dengan Tuhan karena kita masih menyimpan hal-hal yang seringkali membuat kita punya rencana-rencana yang tidak benar kepada orang lain. Harusnya, kata Daud, menyenangkanlah hidupmu di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dan akhirnya Daud mau mengajar kita, kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, biarlah kita boleh sungguh kembali diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Pada satu sisi, Tuhan tidak pernah menolak apa yang kita boleh harapkan dalam doa dan permohonan. Yang penting, jaga mulut atau lidah kita, hati kita, jangan condong dan miring ke hal-hal yang tidak benar. Lalu yang penting kemudian adalah bagaimana kita siap menerima teguran. Kalaupun kita sudah benar tapi belum tentu benar di mata Tuhan, kita tetap akan ditegur. Sudahkah kita menyatakan kasih yang sesungguhnya? Sudahkah hati dan pikiran kita menyenangkan bagi Tuhan, yang di dalamnya kita memuliakan Tuhan? Dan pada akhirnya kita tahu, sekalipun kita di tengah-tengah situasi di mana COVID-19 ini terus mengancam, yang senantiasa membatasi gerak peribadahan kita atau hidup kita, tapi kita belajar sungguh-sungguh tahu Tuhan tetap punya kerinduan bagi kita, untuk dapat hidup beribadah dengan sungguh. Bersyukur gereja punya rencana dan berharap itu boleh terjadi pada tanggal 5. Kita sudah memulai ibadah di gedung gereja. Lewat kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya semua terjadi karena Tuhan. Dan kehadiran Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi lewat peribadahan kita, sebenarnya inilah ya yang mau disampaikan. Kita mau datang sama Tuhan, ya. Tapi jaga mulut hati kita. Karena imunitas kita itu menentukan. Kalau kita punya negatif dalam diri ini yang masih terjengkel dan tidak suka dengan orang lain dalam kita beribadah, lebih baik kita tidak usah beribadah. Tapi kita datang dengan sukacita syukur kepada Tuhan. Lalu kemudian ketika firman Tuhan dan ibadah ini menegur kita untuk hidup lebih benar di hadapan Tuhan,
kita siap. Supaya peribadahan ini menjadi sungguh-sungguh membawa dan menjadi kita berkat yang tidak akan pernah hilang. Terus bertambah sehingga minggu-minggu kemudian ketika kita beribadah, Tuhan tetap anugerahkan sehat secara jasmani maupun rohani, tetapi juga persekutuan tetap dijaga dengan baik dalam kebenaran Tuhan. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, pada akhirnya mari kita akan senantiasa boleh diberkati oleh Tuhan. Tema mengatakan carilah Tuhan. Tadi syaratnya sudah ada. Dia bukan hanya syarat, tapi kebenaran firman Tuhan sudah dinyatakan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan jauh, tapi dia senantiasa ada kalau engkau sungguh-sungguh mau menyatakan hidup di dalam Tuhan dalam mencari, hiduplah benar. Sekali lagi, hati dan pikiran kita jaga, dan hidup kita senantiasa tetap ada dalam sukacita yang menyenangkan bagi Tuhan. Tuhan berkati kita semua, terpujilah Kristus. Amin. Kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita merespon firman Tuhan melalui kitab Bakti 69 bait 1 dan 2, ku mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan nikmat imanku. Tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepadaku dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Nya, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diri. Kekasih Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Carilah Tuhan, itulah tema renungan kami yang mengajar kami untuk memaknai pengalaman iman Raja Daud ketika ia dikejar-kejar, ia dalam pergumulan, ia tetap datang dan mencari Tuhan. Doa yang dinaikkan dalamnya mau mengajarkan kepada kami agar kami dalam perjumpaan dengan Tuhan yang kami boleh lakukan di tengah kehidupan ini boleh sungguh-sungguh disucikan, dikuduskan dari hati nurani yang jahat kepada benar, ya kepada yang benar, terutama mulut, lidah, hati dan pikiran ini, sehingga kami belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan,
caci maki dengan caci maki atau kemarahan dengan kemarahan, tetapi tetap siap menerima semua persoalan hidup ini sebagai teguran untuk kami tetap hidup dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau mengajar kami hari ini agar Engkau sungguh-sungguh dapat melakukan juga hal yang boleh menjaga melindungi kami dari tindakan-tindakan kefasikan, bahkan juga niat-niat sebagai kejahatan yang pada akhirnya membuat kami tenang, damai, dan hidup kami juga menjadi yang menyenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kan kehidupan jemaat-Mu yang dalamnya kami terus beribadah untuk senantiasa boleh menikmati kebaikan Tuhan atas berkat lewat kehidupan bersama rumah tangga, lewat pekerjaan, lewat usaha, juga berkat yang Kau nyatakan bagi anak-anak kami dalam pendidikan, dalam pergaulan, orang-orang tua kami di masa tuanya, dan semua Tuhan, terkhusus bagi mereka yang saat ini sedang dalam penderitaan karena sakit. Kasih Tuhan senantiasa menjangkau untuk memulihkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang bergumul karena pandemi COVID-19, karena ekonomi, karena fisik, dan mungkin juga mengalami ketraumaan atau ketakutan yang begitu berlebihan. Tenangkan, damaikan, sembuhkan, pulihkan, bahkan nyatakan kuasa-Mu yang sesungguhnya Tuhan Yesus. Untuk mereka yang terus berjuang di garis depan sebagai tenaga medis, sebagai aparat pemerintah yang terus memberikan juga pantauan terhadap penyebaran COVID ini, Tuhan tolong supaya mereka juga dipelihara dan diselamatkan keluarganya dari segala hal yang mengancam jiwa keluarga-keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati kami semua yang Kau hadirkan tengah persekutuan ini, siapkan kami Bapa. Manakala Tuhan juga memberikan kami kesempatan kembali dapat beribadah dalam gedung gereja-Mu. Sekali lagi, kami harus sehat secara jasmani maupun rohani. Pikiran dan perasaan yang tidak menentu, kiranya Engkau buang dan hancurkan, patahkan, agar ketika kami beribadah, kami betul-betul dalam perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami mendapatkan kekuatan, bahkan keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan sendirilah yang sudah boleh menyapa kami, senantiasa tinggal dan hidup dalam kehidupan di mana Tuhan menempatkan kami. Ini doa kami, ini syukur kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Demi Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, marilah kita menyampaikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 86 bait 1, 2, dan 3. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, dan seterusnya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang maha kudus di surga, terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi oleh-Nya.
Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, harta dan benda dicukupkan bagiku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bapak Ibu, saya jemput Bapak Ibu berdiri dan kita akan doakan persembahan yang kita sudah berikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami yang sangat sedikit ini dari berkat-berkat yang begitu besar dalam hidup kami. Ubahlah dan jadikanlah persembahan kami ini menjadi alat yang berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita tetap berdiri. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan masukilah kehidupan kita sungguh-sungguh di dalam perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita akhiri bersama persekutuan ini dengan menaikkan pujian Kita Bakti 323 bait 1 dan bait 5. Lah berlalu malam dan berganti siang terang, dan rasa takut pun lenyap, kini hatiku tentram, sukacita dalam dun, terus ke surga yang bakal ku jadi milik Tuhanku. Oh betapa indahnya, dan jika sukar jalanku, sukacitaku tetap, sebab dituntun langkahku dengan kasih sayangnya, sukacita dalam dunia, terus ke surga yang bakal ku jadi milik Tuhanku. Hai betapa indahnya. Kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua sekarang ini dan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Terima kasih atas kesetiaan jemaat Tuhan yang senantiasa tetap beribadah. Terus nyatakan persekutuanmu di hadapan Tuhan dan senantiasa jadilah benar dan terimalah berkat Tuhan setiap saat. Tuhan berkati kita semua. Shalom.